Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan gua Puja Deswitasari. Hari ini gua bakal bahas tentang dua cerita mind-blowing pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu? Tanpa berlama-lama, let's get it! Yang pertama, gua bakal bahas tentang kisah pemuda zaman Rasulullah yang mengaku sebagai Dajjal. Pada zaman Rasulullah, ada seorang pemuda Yahudi yang selalu membicarakan hal gaib. Ia juga selalu mengaku bahwa dirinya adalah Dajjal. Diceritakan pemuda masyhur tersebut bernama Ibnu Sayyad. Suatu ketika berita keberadaan Ibnu Sayyad menyebar luas sampai ke telinga Rasulullah SAW. Rasulullah bersama sebagian para sahabat, diantaranya adalah Umar bin Khattab, pergi mencari Ibnu Sayyad. Beliau menemukan pemuda itu sedang berkumpul dengan beberapa kawannya di sebuah benteng di Madinah yang disebut-sebut milik Bani Magalah. Ibnu Sayyad tidak menyadari kehadiran Rasulullah bersama para sahabat di tempat itu. Beliau menepuk punggung di sekitar kedua pundak Ibnu Sayyad dengan tangan beliau. Rasulullah bertanya kepadanya, apakah dirinya beriman bahwa beliau sebagai utusan dari Rabb alam semesta? Maka Ibnu Sayyad berkata kepada Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan bagi orang-orang Arab. Ibnu Sayyad hanya mengaku bahwa Rasulullah diutus untuk orang-orang Arab saja, bukan seluruh alam semesta. Ia justru balik bertanya kepada Rasulullah, apakah beliau beriman kepada dirinya sebagai utusan yang datang dari Rabb alam semesta? Rasulullah mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya untuk mengujinya. Ibnu Sayyad mengatakan, aku melihat singgasana di atas air. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, engkau melihat singgasana iblis di atas air. Bagaimana pendapatmu? Ibnu Sayyad berkata, aku melihat dua orang jujur dan seorang dusta, atau dua orang dusta dan satu orang jujur. Pendapat yang dilontarkan Ibnu Sayyad saat menjawab pertanyaan Rasulullah rancu dan campur aduk antara kebenaran dan kedustaan. Rasulullah pun bersabda kepadanya, urusanmu telah campur aduk. Umar Sulaiman al-Ashikar mengatakan, Ibnu Sayyad memiliki kepribadian yang kuat meski jelas dia penuh dengan kesesatan, kerancuan dan kerusakan. Ia tidak merasa takut dengan kedatangan Rasulullah dan sebagian para sahabat kepadanya. Ia juga tidak melarikan diri seperti halnya kawan-kawan yang lain. Selain itu, Ibnu Sayyad juga tidak ragu dan tidak takut meskipun ia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Rasulullah. Umar bin Khattab sampai geram mendengar perkataan Ibnu Sayyad. Dan dalam riwayat Bukhari dikatakan, ia meminta izin kepada Rasulullah untuk menebas batang leher Ibnu Sayyad. Sementara itu, mengenai apakah Ibnu Sayyad memang Dajjal, Nabi SAW bersabda, jika dia adalah Dajjal, maka engkau tidak akan mampu mengatasinya. Sedangkan jika dia bukan Dajjal, maka tidak ada baiknya bagimu untuk membunuhnya. Wallahu alam. Cerita kedua yang bakal gue bahas adalah tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul merupakan orang yang sangat dengki dan membenci Nabi Muhammad SAW karena menganggapnya sebagai penghalang dirinya untuk menjadi penguasa Madinah. Semula Abdullah bin Ubay direncanakan akan diangkat sebagai tokoh dan penguasa Madinah karena menjadi salah satu tokoh yang berhasil meredam ketegangan antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Namun setelah Nabi Muhammad datang ke Madinah, pengaruh Abdullah bin Salul menjadi pudar. Hingga akhirnya Nabilah yang menjadi pemimpin kota Madinah. Karena itulah Abdullah bin Ubay menaruh kebencian dan kedengkian terhadap Nabi Muhammad.
Abdullah bin Ubay kemudian masuk Islam, sebagaimana kabilah Aus dan kabilah Khazraj lainnya. Setelah Nabi Muhammad tiba di Madinah, namun ia hanya berpura-pura menjadi pengikut Nabi Muhammad. Sejatinya dia memendam kebencian dan permusuhan terhadap Nabi. Tidak seperti umumnya musuh Nabi, Abdullah bin Ubay memusuhi Nabi Muhammad dengan cara-cara halus dan konspiratif. Ia kerap kali menghasut, memfitnah, dan mengadu domba antara satu sahabat dengan sahabat lainnya, bahkan Nabi Muhammad sendiri. Di antara bukti kemunafikan Abdullah bin Ubay adalah melakukan propaganda dan mengajak mundur 300 pasukan diri dari pasukan Nabi Muhammad saat perang Uhud, menyebarkan fitnah keji. Bahkan Sayyidah Aisyah telah melakukan serong dengan Safwan atau hadis al-ifki, konspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad dalam perang Zaturika, memerintahkan budaknya untuk melacurkan diri, dan masih banyak yang lain. Kisah Abdullah bin Ubay berbeda dengan anak-anaknya. Mereka semua masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi Muhammad yang setia. Hubab atau Abdullah adalah salah satu anak Abdullah bin Ubay yang paling menonjol. Ia ikut dalam perang Badar, Uhud, dan perang-perang lainnya. Suatu ketika, Hubab atau Abdullah sangat kesal dengan kemunafikan bapaknya, yaitu Abdullah bin Ubay. Sehingga Hubab atau Abdullah meminta izin Rasulullah untuk memenggal kepala bapaknya itu. Namun Rasulullah melarangnya dan menyuruh Hubab atau Abdullah untuk tetap berbuat baik kepada bapaknya. Kalau engkau bermaksud membunuhnya, maka perintahkanlah aku untuk melakukannya. Nanti ku antar kepalanya kepadamu, kata Hubab. Tidak, kita akan tetap bergaul baik dengannya selama dia masih hidup bersama kita, jawab Nabi Muhammad. Abdullah bin Ubay menyebarkan propaganda dan api kebencian terhadap kaum muhajirin di hadapan kelompoknya. Kata Abdullah bin Ubay, kaum muhajir telah membenci penduduk Madinah dan banyak dari mereka yang bermukim di kota Madinah. Demi Allah, kita dengan mereka tidak lain kecuali seperti ungkapan engkau menggemukkan anjingmu lalu dia menerkammu. Demi Allah, kalau kita kembali ke Madinah, pastilah orang-orang mulia akan mengusir orang-orang hina, kata Abdullah bin Salul kepada kelompoknya. Perkataan Abdullah bin Ubay ini didengar Zaid bin Arqam. Zaid kemudian menyampaikan informasi itu kepada pamannya, dan pamannya melanjutkannya kepada Nabi Muhammad. Mendengar hal itu, Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu bersama Nabi Muhammad meminta izin agar diperbolehkan membunuh Abdullah bin Ubay. Nabi menolak permintaan Sayyidina Umar tersebut. Bagaimana kalau orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya? Tidak, kata Muhammad menjawab permintaan Sayyidina Umar. Abdullah bin Ubay kemudian datang menghadap Nabi Muhammad. Setelah mendengar bahwa Nabi mengetahui ucapannya itu, ia menggelak telah mengucapkan hal demikian. Di hadapan Nabi, Abdullah bin Ubay bahkan bersumpah bahwa dirinya tidak pernah mengucapkan hal demikian. Ia berdalih Zaidlah yang salah dengar ucapannya. Tidak lama kejadian itu, Nabi Muhammad menerima wahyu Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 8-10. Dengan turunnya ayat itu, maka Allah membenarkan kabar yang disampaikan Zaid bin Arqam dan menunjukkan kemunafikan Abdullah bin Ubay. Nauzubillah. Wallahu alam. Semoga kita jauhkan dari sifat-sifat kemunafikan demikian ya guys. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya guys. Aku Puja Sedai dengan Assalamualaikum. Bye bye.